Antum pegang ucapan beliau kuat-kuat dalam semua pembahasan dalam asma dan sifat Allah. Perhatikan, ini kalimat yang luar biasa. Ya, yang menyimpulkan, memberikan kitab Zubdah Intisari bagaimana akidah Ahlussunnah dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, dan saya katakan ini bukan ucapan yang muncul dari kepala kita, tapi ini diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Ibnu Khuzaimah adalah ulama dari kalangan ulama Syafi'iyah. Iya, beliau berguru dengan murid-muridnya Syafi'i. Beliau berguru dengan murid-muridnya Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab Tauhid yang beliau tulis, aku mendengar min hafidihi. Aku mendengar ini dari cucunya Abu Thahir rahimahullah. Bab dzikrul akhbar thabit as-sanad. Bab penyebutan ya hadis-hadis yang sabit sanadnya diriwayatkan oleh ulama Hijaz dan juga ulama Iraq tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di setiap malamnya min ghairi sifatin kaifatin nuzul, tanpa kita menyebutkan bagaimana turunnya Allah. Ya, tidak ada penyebutan hal yang seperti itu karena Allah tidak mengkhabarkan kepada kita. Ma itsbatin nuzul, tetapi kita menetapkan sifat nuzul bagi Allah. Jelas? Kita menetapkan sifat nuzul bagi Allah, tetapi kita tidak menetapkan bagaimananya, karena kita itu majhul buat kita bagaimananya. Fanashhadu, perhatikan. Fanashhadu syahadata muqir bilisani, dan kita menyaksikan ya dengan apa yang telah terucap di lisannya, musaddiqun biqalbihi, ya, dan juga dibenarkan dalam hatinya. Dan juga kita yakin dengan apa yang dikhabarkan dari sifat-sifat nuzul yang dikhabarkan oleh Nabi SAW min ghairi an nasif kaifiyah, tanpa kita mensifati bagaimananya, karena Nabi kita Muhammad SAW tidak mensifati kepada kita bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Wa alamana, dan Allah hanya mengkhabarkan, Rasul hanya mengkhabarkan kepada kita Allah itu turun, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanggung jawab kepada nabinya untuk menjelaskan kepada muslimin apa yang mereka butuhkan dari perkara agamanya. Nah, ketika Rasulullah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, Rasulullah tidak menjelaskan kepada kita bagaimana turun, berarti titik sampai di situ. Dan Allah telah menjadikan Rasul untuk menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi karena memang menyebutkan tentang bagaimananya, Rasul itu tidak kita butuhkan, tidak dikhabarkan oleh Rasul. Bisa difahami? Fananu musaddiquna bima fi hadhil akhbar, dan kami membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW tentang sifat nuzul, ghairul mutakallifin, tanpa kita harus membebani diri. Di sana malam, di sini siang. Kalau turun di sana, bagaimana dengan di sini? Ini namanya takalluf. Takalluf ini namanya. Iya. Dan ini tidak ada di benak-benak para sahabat Nabi SAW karena mereka memiliki fitrah. Nah, kenapa orang-orang hari ini suka memain-mainkan akalnya? Karena akalnya sudah tidak fitrah lagi, sudah tidak suci lagi, sudah banyak masuk ilmu filsafat, sudah masuk ilmu kalam. Ketika dia mendengar hadis Rasulullah Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, langsung main akalnya. Nanti kalau di Amerika malam, di sini siang. Nanti kalau Amerika siang, di sini malam. Ini namanya ilmu kalam, ilmu filsafat. Ente itu nggak semangat sahabat dalam beragama. Ente itu nggak semangat, nggak sepenasaran dan secinta para sahabat tentang ilmu. Ketika Rasulullah mengkhabarkan tentang sifat ini di dalam hadis-hadisnya, tidak ada satupun para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di Mekah sekarang siang, nanti di sana malam, bagaimana begini dan begini? Nggak pernah ditanya oleh para sahabat, karena hati mereka suci. Hati mereka apa? Suci, tidak dikotori dengan kotoran-kotoran filsafat dan ilmu kalam. Begitu juga ketika Allah menurunkan tentang sifat istiwa, Rasul mengkhabarkan tentang istiwanya Allah, para sahabat enggak bertanya. Ya, enggak bertanya di mana Allah sebelum diciptakan ini dan itu, enggak ditanya. Bisa difahami? Makanya Imam Malik berkata, siapa yang bertanya tentang masalah ini, maka dia telah berbuat kebidahan. Karena enggak pernah ditanya oleh para sahabat. Dalam keadaan sahabat Rasulullah orang yang paling semangat untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, di antaranya seperti yang saya sebutkan sering, ketika Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, sakata hani'atan, beliau diam sejenak, baru beliau baca Al-Fatihah. Selesai sholat langsung datang, ya Rasulullah, tadi setelah engkau bertakbir engkau diam sejenak, apa yang engkau baca ya Rasulullah? Ditanya. Kenapa dalam masalah ini tidak mereka tanyakan? Nah, kalau mereka tidak tanyakan, sudah kita jangan tanya. Faham di sini?
Waqafu haitsu, ya kita berhenti di mana mereka berhenti. Kita berjalan di mana mereka berjalan. Titik sudah. Ya, tidak perlu kita mainkan akal kita ini begini, ini begini, ini begini. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Rasul itu ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan kepada muslimin apa yang mereka butuhkan dalam perkara agama mereka. Dan Rasul tidak menjelaskan kepada kita kecuali hanya mengkhabarkan Allah itu turun. Dan kita membenarkan seluruh apa yang datang dari Rasulullah SAW tanpa kita membebani diri kita. Linuzul bisifatin kaifiyah, turunnya Allah dengan kaifiyah. Tidaklah orang mereka mentakwil sesuatu kecuali dia kaifiyahkan dulu. Kalau makhluk itu turun dari sebuah tempat, maka tempat itu akan kosong, maka tempat itu akan semakin membesar darinya. Ini kan dikaifiyahkan. Kemudian dia kaifiyahkan kepada Allah. Oh, nggak mungkin Allah punya sifat seperti ini. Akhirnya apa? Dia ta'til sifat nuzul. Setelah dia ta'til hadis Rasulullah banyak sekali tentang nuzul. Kemudian baru dia ta'wil. Maksudnya turunnya malaikatnya Allah. Kalau ente mengatakan turunnya adalah malaikat Allah, lagi mana dengan hadis Rasulullah? Yang Rasul mengkhabarkan siapa yang meminta kepadaku akan kuberikan. Malaikat memberikan kepada kita. Mungkin nggak Rasul mengajarkan kita kesyirikan? Meminta kepada selain Allah? Ittirobat. Apa itu ittirobat? Kegoncangan. Ya, pertabrak antara satu dengan yang lainnya. Sudah, yakin saja. Apa yang dikhabarkan oleh Rasul, selesai masalah. Bagaimana turunnya? Wallahu alam, yang jelas nggak sama dengan makhluknya, selesai. Begini agamanya mereka. Ya, ghairul mutakallifin. Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasifu lana kaifiyatun nuzul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensifati kepada kita bagaimana turunnya. Jelas? Selesai. Enak kita beragama seperti ini. Ini kaidah antum pegang, antum ambil dalam semua pembahasan dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya ingatkan, ini kitab ini saya ulangi kembali, ditulis oleh Imam Sabuni rahimahullah di tahun 300-an Hijriah. Belum ada Ibnu Taimiyah, belum ada Muhammad bin Abdul Wahhab. Ibnu Taimiyah itu lahir tahun 600 Hijriah. 600 Hijriah lahirnya Ibnu Taimiyah. Muhammad bin Abdullah lebih lama lagi, 1100-an. Ini sudah lahirnya tahun 300 Hijriah. Iya, karena orang-orang ketika kita memahami sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya, ini akidah Wahabi. Gimana akidah Wahabi? Wahabi baru lahir berapa ratus tahun yang lalu. Kalau ini sudah ribuan tahun yang lalu, beliau sudah meninggal. Bisa difahami ya? Wah, itu paling kitabnya sudah diubah sama Wahabi. Ya sudah. Ya, orang-orang seperti ini kalau turun, kalau Rasulullah datang hari ini, Rasulullah datang dan Rasul mengkhabarkan kepada mereka apa yang kita baca hari ini, nggak dipercaya juga. Jadi nggak perlu repot-repot ngurusin orang seperti itu. Faham? Ya, ini kitabnya sudah diubah-ubah, kitabnya sudah dini sama Wahabi. Datang Rasul mengkhabarkan kepada ente, gini lah ya, nggak dipercaya sama mereka, nggak dipercaya. Jadi ya sudah, idza khatabumul jahilun qalu salama. Ketika orang jahil itu berbicara kepadamu, selamat tinggal, assalamualaikum. Gak perlu apa? Dilahirin nih. Kalau salam sudah selesai. Loh kok bisa? Ya, ketika saya sebutkan contoh. Ketika orang Syiah Rafidhah, mereka menuhankan Ali. Ali dikatakan Tuhan sama mereka. Ali itu masih hidup. Dan kemudian Ali yang ngingatin mereka, saya bukan Tuhan. Dipercaya nggak sama mereka? Nggak dipercaya, nggak, kamu Tuhan. Sampai-sampai Ali berakar mereka hidup-hidup, makin yakin Ali ini benar-benar Tuhan. Ya sudah, kita dibakar oleh Tuhan kita sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Sudah, jelas ya. Kecuali mereka mengatakan Ali sebagai Tuhan, datang orang selain Ali mengatakan Ali bukan Tuhan. Ada kemungkinan nggak percaya, wajar. Ini Ali dituhankan, Ali masih hidup, Ali yang katakan sama mereka, saya bukan Tuhan. Dibakar mereka hidup, makin yakin. Bisa difahami? Jadi nggak ada jaminan. Hadis yang kita baca hari ini didengar langsung dari Nabi SAW, mereka akan percaya. Nggak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ini semua adalah hawa. Ini semua adalah pengikut hawa nafsu. Jadi hati-hati. Terimalah apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang pada pembahasan bab yang lainnya.